Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang dikasihi Tuhan Yesus, maupun yang di rumah yang sedang streaming. Puji nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi kami di setiap hari kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau bawa hati kami, segenap hidup kami, pikiran kami hanya untuk menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Roh-Mu yang bertahta di tempat ini ya Bapa. Ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami agar kami boleh masuk lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Katakan ku naikkan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur-Mu yang terbaik bagi Dia. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku tinggikan namamu
Tuhan. Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Ya Rabaya kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau berikan segala kehidupan kami untukmu Tuhan. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Kau dahsyat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya milikmu Tuhan. Yes, Jesus. Mari berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Berikan yang terbaik bagi Dia. Angkat tanganmu, sorakkan haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Ya Rabaya Oh Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dan
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa. tidak kompromi terhadap dosa, Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk menangani jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap pada posisi kita. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Dia sudah mengenyangkan kita. Tuhan sudah pelihara kita. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang kami sembah di tempat ini. Tiada nama lain Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Namamu ditinggikan, dimuliakan, dimasyurkan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami masih bisa datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur karena kami masih bisa menaikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hati kami. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah telinga kami seperti telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran untuk setiap pengajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Berkati mengurapi setiap kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mau berkata-kata, Engkau mau menyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara kasih Tuhan. Apa kabar Anda pagi ini? Luar biasa dahsyat. Amin. Di rumah juga saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kenapa saya tadi katakan kita lebih semangat lagi? Karena cuacanya dingin ya. Ya puji Tuhan. Kita masih bisa beribadah tanpa berkipas-kipas, tapi kita bisa beribadah dengan leluasa. Kita harus mengucap syukur saudara. Karena saya lihat di tempat lain, kalau saudara lihat di media sosial, itu ada tempat-tempat di mana kalau orang mau beribadah itu bangunannya sudah miring saudara. Dan mungkin saja mereka beribadah dalam kecemasan juga ya. Takut tiba-tiba ketika mereka beribadah, rumah ibadahnya tambah miring, bukan roboh ya, tambah miring maksudnya. Puji Tuhan. Ya, hari ini ya selamat datang bagi saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin hadir beribadah di tempat ini. Kita sama-sama umat Tuhan, kita sama-sama mau memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin. Perkenalkan nama saya, jika mungkin belum ada yang kenal, kalau yang sudah kenal ya nggak apa-apa. Nama saya Emilianto saudara. Saya seorang pekerja juga dan saya juga seorang pelayan Tuhan. Saya sangat bersukacita dan bangga bahwa dalam kesibukan saya juga bisa dipakai Tuhan. Karena saya memberikan diri saya. Kalau saudara juga mau dipakai Tuhan, saudara harus memberikan diri saya untuk dipakai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita buka Alkitab kita, atau kita buka handphone kita buka aplikasi Alkitab kita baca di Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasal 26 sudah dapat semua? Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Lalu kita loncat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Jadi kalau saudara mau membaca boleh. Kalau yang mungkin pakai masker tidak terlalu kedengaran, minimal saudara membaca dan telinga rohani saudara atau telinga hati saudara itu mendengar. Maksudnya masuk dalam hati gitu ya. Mari kita baca Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Judulnya di sini adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat keempat, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Ayat kelima, "Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Ayat ke-6, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kita loncat ayat yang ke-12 dan 13. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Ayat terakhir, "Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Amin saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan? Mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Apakah saudara sudah diberkati hari ini? Amin. Sudah diberkati semua. Puji Tuhan. Ya, kalau saya beri judul, kalau saudara senang judul dari khotbah itu, saya beri judul khotbah ini adalah "Menuai di Saat Krisis." Ya, mungkin saudara sudah sering juga membaca ayat ini tentang kisah ini, mempelajari kisah ini tentang bagaimana Ishak dan keluarganya itu dipelihara Tuhan di masa-masa krisis. Bahkan Ishak ini saudara, seperti judul ini dikatakan dia menuai di saat krisis. Pertanyaannya adalah, mungkinkah saudara dan saya akan menuai di saat krisis? Saudara bisa beri jawaban? Haleluya, saudara semua katakan amin. Dan mungkin masih ada juga yang ragu-ragu, tidak apa-apa saudara. Kita akan belajar hari ini supaya saudara bisa katakan juga amin dengan segala kepercayaan dan iman saudara. Ya, tadi saya tanyakan mungkinkah menuai di tengah-tengah krisis, ada yang katakan amin. Tapi saudara, mari kita belajar saat ini. Keadaan yang sulit hari ini, seperti saudara mungkin sudah lihat, saudara pelajari di media sosial dan di berita-berita yang di televisi maupun di berita online, bahwa keadaan yang sulit yang kita alami hari-hari ini saudara, itu semua sebenarnya dimulai di awal tahun 2018. Memang di setiap negara itu ada waktu-waktunya mengalami krisis, dan memang tidak ada orang yang mau merencanakan sebuah krisis dalam suatu negara saudara. Karena semuanya, saya percaya semua negara, semua orang, semua masyarakat itu pasti mau hidupnya apa? Makmur, sentosa, damai, dan tentram. Amin. Ya, tapi keadaan yang sulit ini di negara ini, bahkan di hampir di seluruh belahan dunia itu saudara, dimulai sejak awal tahun 2018. 2018 karena apa? Karena itu sejak terjadinya perang dagang antara kedua negara, antara kedua raksasa ekonomi di bumi ini. Yang mungkin tahu saudara negaranya ya, negara China, negara Amerika saudara. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun saudara yang mau mengalami krisis dalam hidupnya. Semuanya pasti mau selalu diberkati Tuhan. Semuanya mau dalam keadaan baik, tidak ada yang mau dalam keadaan yang sulit. Tetapi jika hal itu terjadi saudara, di tengah-tengah kita, di bangsa kita, di negara kita, ketahuilah bahwa ada rencana Tuhan yang besar di balik semuanya itu. Amin. Ya, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saudara itu ada rencana Tuhan yang besar. Bahkan ketika kita ingat cerita ketika ada orang yang waktu itu kalau nggak salah buta ya, lalu murid-murid tanya sama Tuhan, "Tuhan, ini siapa sih yang berdosa ini? Apakah orang tuanya atau nenek moyangnya berdosa sehingga orang ini cacat seperti itu?" Tetapi Tuhan bilang, "Oh bukan, itu bukan karena kesalahan dosa leluhurnya, nenek moyangnya atau orang tuanya, tapi itu merupakan apa? Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu." Amin saudara. Amin. Saudara, saya percaya bahwa saudara pegang apapun yang saudara alami hari ini, ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menuai di masa krisis ini? Mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana dalam keadaan krisis kita bisa menuai, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita tidak punya modal untuk menabur. Ini ayat 2 dan 3. Mari kita baca ayat 2 dan 3. Saya bacakan saudara.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah ikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah saudara, di ayat yang kedua dan ketiga ini kita mau belajar. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada firman Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu memang betul jelas bahwa saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Dan saudara, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa banyak kita merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa keberhasilan orang-orang percaya dalam kehidupannya, baik itu dalam keadaan bisnisnya, pekerjaannya, rumah tangganya, itu tidak terlepas daripada merenungkan firman Tuhan. Setuju? Katakan amin. Ya, kita harus merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya seberapa banyak hari-hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Saya membaca beberapa literatur, beberapa informasi mengatakan bahwa merenungkan itu sama seperti melamunkan, saudara. Saudara pernah melamun? Ada yang pernah tidak pernah melamun? Hebat kalau begitu, tidak pernah melamun ya. Saya percaya kita semua pernah melamun. Bahkan anak kecil juga suka melamun, saudara. Melamun itu saya katakan tadi merenungkan, kita dekatkan dengan kata melamun. Melamun seperti apa? Kita diam. Biasanya orang melamun itu tatapan matanya, sorot matanya itu biasanya kosong ya. Artinya apa yang dia lihat itu sebenarnya bukan itu yang dia lihat gitu. Karena apa ya, kalau saya bilang itu, kalau komputer kan hibernasi ya, hibernasi. Ya itu mungkin pendekatannya lah. Maksudnya itu begini saudara, matanya menatap, mungkin menatap orang atau menatap suatu benda, ataupun jika ada orang lewat dia menatap tapi dia tidak mengikuti gerakan. Biasa kalau kita melihat gini kan, saya melihat gini, terus bola mata saya pindah ke sana, ke sini, ke sana, ke atas, ke bawah gitu, itu kan mata saya bergerak. Tapi kalau orang melamun kan itu tidak. Karena apa? Karena otaknya sedang melamun. Nah itulah merenungkan firman Tuhan seperti itu saudara. Ketika saudara diam, kalau saudara, saya itu biasa merenungkannya seperti saya pernah bilang beberapa hari waktu yang lalu. Sebelum saya tidur saya baring dulu, baru saya mulai merenungkan. Ya sama seperti melamunkan, berarti kan? Karena mata saya menatap ke langit-langit, lalu otak saya bekerja. Melamunkan saudara. Jadi saya merenungkan apa yang terjadi sepanjang hari saya, dalam pekerjaan saya, dalam ketemu saya dengan orang gitu, dengan komunikasi dengan keluarga, dengan istri saya dan anak-anak saya sudah merenungkan. Bahkan yang lebih saya adalah merenungkan firman Tuhan. Contoh yang sangat sederhana adalah merenungkan waktu kita baca apa itu saudara? Renungan di grup WA. Seberapa banyak hari ini yang setiap hari membaca renungan yang ada di grup WA kita, grup GBI? Semua pasti baca ya? Ya, renungan hari ini dibagikan oleh Pak Surya ya. Setiap pagi kita dibagikan, kita membaca. Nah itu bisa kita renungkan saudara. Jadi saudara bisa baca lagi sebelum tidur, lalu saudara merenungkannya. Saudara, saya percaya bahwa keberhasilan seperti saya katakan tadi, orang-orang percaya sekarang ini, saya percaya bahwa itu sudah diadakan penelitian bahwa orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Saudara mau merenungkan firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, amin? Ya, saudara harus merenungkan firman Tuhan. Renungkan yang positif-positif dalam hidup saudara. Buang segala yang negatif, baik itu berita apapun itu buang. Saudara jangan percaya dengan berita-berita miring, saudara. Berita hoax. Hari Kamis kemarin saya waktu di doa malam saya juga bacakan firman Tuhan. Saya ada sempat berkata seperti ini. Kemarin beberapa hari yang lalu itu ada sebuah berita yang sangat menggemparkan saudara bagi saya, dan saya kaget sekali. Dan mudah-mudahan berita itu sudah dihapus. Tapi ini sebagai informasi aja buat saudara bahwa ada seorang public figure yang sering keluar di YouTube maupun di televisi itu berencana pisah dengan suaminya, lalu dia diberitakan saudara, dan ini sangat hoax beritanya, saya katakan di depan supaya saudara paham bahwa seorang wanita ini sedang berselingkuh dengan seorang hamba Tuhan besar dan ada di denominasi kita, pendeta besar saudara.
Dan mudah-mudahan itu berita sudah terhapus saudara, supaya saudara tidak penasaran. Nah, jadi saya ceritakan ini supaya saudara tidak usah nyari lagi gitu. Dan berita besar saudara, berita luar biasa, dan saya sering mengikuti khotbah-khotbahnya juga. Dan itu sangat, waduh, itu fitnah kejam saudara, lebih kejam daripada membunuh, karena bisa membunuh karakter. Itu bisa dipakai untuk orang-orang di luar sana untuk menyerang orang-orang percaya. Tapi itu tidak benar saudara. Saya juga kaget waktu itu. Tapi saya percaya itu hoax, dan ternyata sudah diklarifikasi. Apa yang saudara percaya hari ini? Apakah saudara mau percaya firman Tuhan, atau saudara mau percaya berita-berita yang melemahkan iman saudara? Saya percaya kalau misalnya hal itu benar-benar terjadi, yang saya ceritakan tadi, akan banyak pendeta-pendeta yang akan lemah imannya. Tapi saya percaya bahwa lemah imannya hanya sekejap, karena kita tidak melihat manusia. Amin saudara. Kita mau memandang Tuhan. Tapi pasti ada yang bertanya, mengapa dan mengapa? Apa yang saudara percayai hari-hari ini? Apakah saudara mau percaya firman Tuhan, ataukah saudara mau percaya berita-berita miring yang mau melemahkan iman saudara? Jawab sendiri saudara. Tetapi saudara dan saya mau berkata, aku mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa aku akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan naik dan bukan turun. Mungkin saudara akan sering dengar ya cerita-cerita. Oh, di tempat saya kerja juga saudara, aduh banyak hal-hal yang, sekalipun saya pegawai negeri saudara, ada juga berita-berita yang akan membuat kami down gitu. Percaya sama-sama. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Seru percaya pada Tuhan, amin. Kita hanya mau percaya kepada Tuhan. Kita jangan percaya yang lain saudara. Jangan percaya berita-berita keadaan dunia. Saudara melihat, memang yang melemahkan itu biasanya yang melihat kita saudara. Yang kita lihat maksudnya, yang kita lihat di dunia ini, itu sangat kadang melemahkan. Kita lihat orang yang jatuh, orang yang tidak jadi berkat, orang yang membuat menjadi batu sandungan, kita kadang lemah. Tapi percayalah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan lemah. Amin. Oke. Ayat 4 dan 5. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, ada janji di ayat 4 dan 5 ini. Ternyata janji ini saudara, Tuhan ingatkan kembali kepada Ishak. Karena janji ini saudara, Tuhan sudah mengingatkan lagi janji ini kepada Ishak. Janji yang sudah diucapkan Tuhan kepada Abraham, Tuhan ucapkan lagi kepada Ishak. Saudara mau percaya pada janji Tuhan, amin. Sebab kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan mengingkarinya saudara. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia saudara. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menepati, amin. Dia akan tepati tepat pada waktunya. Jangan takut. Saudara yang kuliah mungkin sudah terlalu lama dan tidak selesai-selesai, percayalah, suatu saat engkau akan lulus juga. Haleluya. Saudara, engkau akan lulus juga pada waktunya. Tapi ingat, tetap belajar saudara ya. Jangan diulangi ya kesalahan-kesalahan yang lalu. Saudara, kita mau tetap percaya pada janji Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama ya, ikuti saya. Saya milik Kristus. Lebih keras lagi, saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham.
saya berhak menerima janji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Kalau saudara adalah milik Kristus, saudara keturunan Abraham, saudara akan punya hak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Pegang itu, renungkan itu saudara. Mari kita hidup dengan iman dan percaya kepada firman Tuhan dan pegang setiap apa? Janji Tuhan bahwa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, kita nyanyi lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Amin saudara. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia, bukan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sudah percaya kita yang setia, amin. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, percaya janji Tuhan, saudara, saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Hari ini adalah milik kita, saudara. Masa lalu tidak akan bisa kita ulangi lagi, dan hari depan itu adalah rahasia, karena dia adalah milik Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara yang masih muda, ingatlah masa depanmu indah di dalam Tuhan. Karena saya dulu juga pernah merasakan, saudara, menjadi seorang mahasiswa yang sulit dalam kehidupan ini. Saya jujur bahwa sekolah kuliah itu maksa, saudara. Tetapi saya percaya janji Tuhan. Yang saya miliki adalah hari ini untuk saya melakukan yang terbaik. Karena hari esok itu adalah milik Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, saya pegang janji Tuhan, saya percaya hari esok Tuhan akan berikan yang terbaik buat saya. Amin saudara. Haleluya. Itu yang mau saudara harus renungkan. Perkatakan setiap hari. Yang kedua adalah bekerja keras. Yang pertama tadi adalah saudara percaya kepada firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Yang kedua saudara harus bekerja keras. Tadi saya katakan yang kuliah, ingat, tetap belajar. Bekerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah, pantang menyerah, dan tidak akan pernah berhenti bekerja sebelum target atau tujuan yang dimiliki itu tercapai. Itulah kerja keras, saudara. Jadi kalau saudara sekarang katakan bahwa saya sudah bekerja keras, mungkin masih kurang, saudara, kerja keras. Itulah definisi yang saya katakan tadi. Dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah. Jika saudara melakukannya belum lelah, itu berarti saudara belum bekerja keras. Saudara belum bekerja keras, belajar bersungguh-sungguh untuk cepat lulus kuliah. Saudara yang mundur-mundur gitu. Ada dulu teman saya seperti itu, ada juga saudara. Mundur-mundur. Itu dia belum bekerja keras. Pantang menyerah dan tidak akan berhenti bekerja sebelum target dan tujuan yang dimiliki tercapai. Kalau target belum tercapai lalu saudara berhenti, itu saudara belum bekerja keras. Dan keberhasilan itu masih jauh dari hidup saudara. Apa yang dilakukan Ishak, saudara, dalam bekerja keras? Dia mengusahakan ladang dan ternak. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, itu saudara, dia bekerja keras itu di ladangnya, saudara. Membuka ladang, membuka peternakannya, lalu juga membuat sumur. Di daerah sana, saudara, daerah itu terutama di daerah-daerah tanah Arab itu kalau mau bikin sumur itu bukan seperti di tempat kita, di tempat di Samarinda ya. Saya kemarin bikin sumur sampai rumah saya itu, saya panggil tetangga itu, minta bantuan. Padahal itu baru 1 meter, saudara, itu sudah ada airnya. Tetapi di sana tempat mereka itu yang saya tadi katakan itu nggak mungkin, saudara. Itu pasti sumurnya dalam banget gitu, karena daerah kering, daerah tandus, itu akan dalam sekali untuk menggali sumur. Itu perlu kerja keras. Menggali sumur itu apa, saudara? Menggali sampai dapat.
laut itu kalau gali harus sampai dapat. Bahkan firman Tuhan katakan airnya sampai membual-bual. Artinya banyak saudara. Kalau mata air seperti yang saya pernah lihat itu kan cuma ngalir gitu, ngalir pelan. Kalau membual-bual itu kayak apa sih? Saya artikan membual-bual itu ya keluar kayak gini. Seperti kita mau merebus air itu kan, gelubuk itu berbual-bual gitu air yang banyak. Nah saudara, saya percaya Ishak pada waktu itu juga bekerja keras. Jadi kalau saudara mau menuai di masa krisis ini, saudara harus tetap bekerja keras. Bahkan kerja keras saudara itu saudara lipat gandakan, double. Untuk mendapatkan berkat di masa krisis harus bekerja keras. Saudara yang berkuliah harus kuliah yang baik, belajar. Saya pernah beberapa tahun lama sudah, pokoknya lebih mungkin 15 tahun 20 tahun lalu, ada seorang jenius dari pulau dari timur sana, Indonesia bagian timur, itu sempat ditanya gitu kan, oh dia salah satu orang jenius saudara, oh jenius sekali, sering ikut olimpiade ke luar negeri. Tidur itu satu hari kalau nggak salah cuma 2 jam atau 4 jam, sisanya belajar. Jadi bagi saudara mahasiswa yang mau jenius, mau pintar, mau nilainya A semua A+, IPK-nya 4, IP-nya 4 ya, itu saudara harus belajar lebih banyak lagi. Lipat gandakan kerja keras saudara dalam belajar. Sebab apa yang saudara kerjakan itu dengan sungguh-sungguh itu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Ya. Selain bekerja keras, yang ketiga yang terakhir, menabur. Ishak itu menabur saudara. Dia membuka ladang, dia menabur. Ayat 12. Saya baca ayat 12. Atau bisa ditampilkan ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Bayangin saudara, di masa kekeringan Ishak menabur. Saudara harus menabur di tempat yang tepat, tempat yang Tuhan apa? Tunjukkan. Karena Ishak menabur di tempat yang Tuhan tunjukkan, karena Tuhan bilang kamu harus menetap di situ. Karena seorang peladang, seorang petani dan seorang peternak, yang dia kerjakan itulah dia menabur di tempat itu. Saudara harus menabur di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Menabur bukan hanya karena kualitas benih yang ditabur itu, tetapi sangat jelas karena diberkati Tuhan. Dia menuai di masa krisis itu, di masa kekeringan itu, bukan hanya karena benihnya yang bagus saudara. Saya percaya bukan karena benihnya, bukan juga karena tanahnya, tapi karena apa? Diberkati Tuhan. Seberapa banyak sini yang terus mau diberkati Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara. Saudara mau diberkati Tuhan terus, amin. Apapun pekerjaanmu, engkau menanam sayur, engkau beternak, engkau yang masih kuliah belajar, ada yang kuliah sambil berusaha berbisnis online. Percayalah saudara. Perkatakan firman Tuhan. Terima, katakan tiap hari, Tuhan saya terima berkat-Mu hari ini. Saya percaya sepanjang jalan saya hari ini saya diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudara minta itu kepada Tuhan. Ayat 13. Ayat 13, Kejadian 26. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh, bayangkan, sudah kaya, makin lama makin kaya, jadi sangat kaya. Saudara mau seperti itu? Ya. Sudah kaya, tambah kaya, jadi sangat kaya lagi. Jika saudara susah untuk menabur, ingatlah bahwa jikalau saudara menabur dengan air mata, percayalah bahwa saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Ya. Jika sehari ini saudara belum bisa menabur, ingatlah firman Tuhan. Jika engkau menabur dengan cucuran air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Pegang janji. Jika saudara tidak bisa menabur dalam hal usaha bisnis, tabur firman Tuhan, tabur perkataan firman Tuhan, maka iman saudara akan semakin kuat. Iman saudara akan timbul, iman saudara akan bangkit dari apa? Pendengaran oleh firman Tuhan. Tabur firman Tuhan. Tabur di mana? Ya, diperkatakan, didengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan pendengaran firman Tuhan. Saya katakan imun ya.
Karena hari-hari ini kita perlu imun dan iman, saudara. Iman saja tidak cukup, perlu imun juga. Perlu makanan-makanan bergizi ya. Kalau saudara mau perlu makanan-makanan bergizi bisa konsultasi dengan Ibu Gembala. Di sini Ibu Gembala sebagai konsultan apa Bu? Gizi ya. Konsultan gizi. Oke saudara, saudara perlu imun dan iman hari-hari ini. Iman saudara semakin kuat, iman kita timbul dari pendengaran. Iman saudara akan bangkit. Berbicara menabur saudara, saya cerita dikit ya. Tidak bermaksud untuk sombong, tapi ini memotivasi saudara. Dan ini terbukti dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, keadaan saya itu sangat sulit. Bapak Gembala tahu sekali keadaan saya. Sampai saudara mohon maaf, Bapak Gembala kita bawa beras satu karung ke rumah saya. Karena begitu sayangnya Bapak Gembala dengan keluarga kami. Begitu juga saudara saya yang di belakang sana, membawakan pampers dan lain-lain buat anak saya. Keadaan itu waktu itu sulit sekali. Pada waktu itu saya membangun rumah, dan karena corona ini saudara, tante corona ini yang aduh sekali. Semua planning itu sudah out lah. Saya membangun rumah kedua saya, karena kurang dananya, saya masukin mobil saya itu ke leasing, dan saya tidak bisa membayar. Mobil saya yang ditarik saudara. Bapak Gembala bawa beras ke rumah saya. Sudah mau penarik itu udah datang ke rumah gitu. Oh jangan dulu Pak, tolong dulu. Berikan saya waktu. Saudara saya di belakang itu juga datang bawa pampers dan kebutuhan lain saudara. Tapi saya ingat suatu firman Tuhan. Orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menolong orang yang lemah itu memiutangi Tuhan. Itu pegang janji Tuhan saudara. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan punya kepercayaan bahwa the power of sedekah itu terjadi dalam hidup mereka. Benar saudara. Waduh, the power of sedekah itu terjadi. Itu saya ingat kembali. Saya perlu ngambil firman Tuhan, dan itu diteguhkan oleh orang yang tidak seiman dengan kita. Di kantor waktu itu cerita. Ya telah kita bisnis. Oh dia ngomong gini, so. Tapi Mas ya, dia bilang gini. Saya lihat teman saya itu, waduh, hidupnya tuh, wah rezekinya mengalir. Kenapa? Dia tahu melakukan sedekah. Orang-orang yang susah itu. Dan dia tidak memikirkan itu kembali, dan itu terjadi dalam hidup mereka. Semakin saya dikuatkan. Firman Tuhan aja berkata yes dan amin gitu kan. Apalagi mereka sudah melakukannya dan mereka itu terjadi. Masa kita sebagai orang percaya yang jelas-jelas di Alkitab kita ada itu tidak kita lakukan? Saya lakukan saudara. Waktu itu ada berkat sedikit, saya lakukan. Saya membuat 5 paket untuk tetangga saya di situ, dan mereka memang lebih susah daripada saya. Saya lihat lebih susah. Sesusah-susahnya saya, mereka lebih susah. Saya katakan hidup saya ini susah, tapi ternyata ada yang lebih susah dari saya ternyata. Karena Bapak Gembala bawakan saya pada 1 karung. Kalau dia 1 karung juga ada yang kecil maksudnya gitu kan. Ternyata ada yang lebih susah saudara. Saya bikin 5 paket. Betul saudara. Saya tantang saudara untuk melakukannya dalam hidup saudara. Kalau saudara melakukan dalam keadaan saudara mencucurkan air mata, saudara akan tertawa melihat hasilnya. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Setelah saya lakukan 1 bulan kemudian, bahkan saya sudah lupa itu saudara, saya lakukan. Betul saya lupa. Saya juga bilang sama saudara saya, saudara kalau nggak percaya baca di Matius 25 kalau salah, kewajiban orang Kristen untuk melakukan. Saudara baca nanti, kalau nggak Matius 24-25, saudara lakukan semua itu, saudara akan ganti berlipat-lipat. Kita tidak minta gantinya saudara, tetapi damai di hatimu saudara. Saya setelah melakukan itu, saya tidak mikir lagi bahwa itu akan kembali enggak. Tapi kami setelah melakukannya, itu istri saya kesaksiannya, karena saya tidak ikut waktu saya memberikan itu, tapi istri saya pergi bersama tetangga saya. Tetangga saya itu membantuin gitu. Orang tidak seiman, membantu untuk menunjukkan tempat-tempatnya. Ini tetangga dekat-dekat rumah. Sampai ada pernah saya saksikan ada 1 orang ibu bilang begini, makanan kami tinggal hari ini, besok kami tidak tahu makan apa. Dan memang saudara kami mendengar cerita-cerita dari tetangga itu bahwa ini satu keluarga ini sering arisan. Kalau saudara sering arisan, maksudnya
sering ke rumah-rumah orang gitu ganti-gantian minta beras. Benar, minta beras kan. Walaupun cuma 1 kilo. Ke sini. Bukan karena malas, tidak saudara. Suaminya itu sepengetahuan saya itu suaminya pekerjaannya adalah tukang bangunannya. Tapi karena tante corona ini sepi pekerjaannya, kasihan saudara. Sampai saya pernah dengar cerita tuh kasihan banget, anaknya itu kena penyakit kulit. Itu sampai nggak ada uang untuk berobat. Mungkin cuma 50.000 duitnya modal biaya untuk berobat itu, karena di Kledak itu ada biaya berobat yang murah ya dokter, yang puji Tuhan anak Tuhan juga. Kalau berobat itu saudara ongkos dokter itu 20.000 loh. Belum pernah saya di dokter lain itu ongkosnya 20.000. Yang ini sedikit promosi juga ya, karena dia anak Tuhan saudara. 20.000 kalau konsultasi dokternya. Obatnya itu kan cuma 20.000 juga. Pokoknya paling mahal berobat itu cuma 50.000 dan obatnya bagus. Sedikit promosi. Tapi itu yang saya rasakan saudara. Dia nggak bisa berobat dengan modal 50.000, dia nggak punya uang saudara. Akhirnya tahu cerita tetangga yang bantu dia. Waktu itu kita mau bantu, ternyata sudah dibantu. Anaknya sudah berobat penyakit kulit sampai di tangannya, di kakinya gitu. Baru ketahuan setelah banyak gitu. Oh ternyata sakit, kenapa nggak ini? Nggak berobat, nggak ada uang. Sampai begitu, saya susah tapi ada yang lebih susah dari itu saudara. Rumahnya itu ditutupin dengan spanduk. Baliho, atapnya baliho saudara. Ada orang susah. Saya susah, ada yang lebih susah. Matius 25 dikatakan kalau kamu tidak melakukan itu, hidupmu terkutuk. Saya pernah ngomong sama saudara saya. Kita kalau kita mampu dan kita tidak menolong hidup tetangga kita, sekalipun tidak seiman, dia kelaparan. Ingat, hidup saudara bisa terkutuk, dikutuk oleh Tuhan, walaupun dia tidak seiman dengan kita. Kalau kita tidak bantu, baca saudara. Matius 25 atau kalau nggak salah 24 atau 25. Saya tidak ngomong kosong, saudara bisa baca. Jadi jangan sampai hidup saudara terkutuk karena saudara tidak membantu orang lain. Karena mereka berdoa. Baca saudara, Matius 25 atau 24. Saudara dapat. Terkutuklah kamu karena kamu tidak menolong orang lain. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi itu yang terjadi dalam hidup saya. 1 bulan kemudian terjadi mujizat dalam hidup saudara saya. Rumah yang saya mau jual hampir setahun tidak laku-laku. Akhirnya Tuhan kirimkan pembeli. Saya mengucap syukur. Saya bisa bayar utang saya sama saudara saya bisa bayar utang-utang saya. Saya mengucap syukur saudara, karena Tuhan itu baik. Amin. Amin. Ya, Tuhan itu baik. Ketika engkau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Beberapa hari lalu saya juga sudah melakukan paket-paket lagi, dan saya tambah paket saya saudara. Saya tidak mau menyombongkan diri, tapi itu menjadi motivasi buat saudara. Karena saya tahu saudara, ada berkat lagi yang lebih besar menanti hidup saya. Amin. Jika di sini ada yang butuh paket, ada yang butuh paket, haleluya. Berdoa. Saya tidak berjanji, tapi berdoa saudara. Saya tidak berjanji, tapi saudara berdoa. Saya percaya ketika saudara berdoa, Tuhan dengar doa saudara, Tuhan akan ngomong sama saya. Amin. Ya, ada kan cerita seorang hamba Tuhan didatangi seorang Bu, saya berdoa Bu, saya berdoa Tuhan ngomong sama saya bahwa ibu akan menolong saya, memberikan saya uang sekian ini. Nah, ibu ini bilang, hamba Tuhan bilang ini kok, tapi saya berdoa Tuhan nggak ngomong tuh sama saya. Iya saudara, yang jelas kalau Tuhan ngomong sama saya kenal. Sejauh ini apakah Anda percaya bahwa Anda akan menuai di tengah krisis? Amin. Tambah kuat, amin. Tambah percaya, amin. Saudara pasti menuai di tengah krisis itu. Maka sekarang mulai terapkan 3 poin tadi. Yaitu yang pertama, sudah percaya kepada firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Yang kedua, saudara bekerja keras. Jangan kurangi kerja keras saudara. Terus bekerja keras. Terus belajar bagi mahasiswa. Berbanyak belajarmu, kurangi main gamemu, kurangi onlinemu, kurangi media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Berbanyak belajarmu. Hal yang kau ulang-ulang itu akan tertanam di pikiran. Skillmu akan semakin baik. Yang pertama tadi dikatakan percaya firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Yang kedua bekerja keras. Yang ketiga menaburlah. Karena setiap orang yang menabur pasti apa? Menuai. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari memuji
hatiku percaya. Yang percaya angkat tangan. Hatiku percaya. Mari bangkit berdiri bersama. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara percaya bukan karena hanya kata-kata saya, tetapi percayalah karena firman Tuhan. Hatiku buat pagi ini Tuhan, kami sudah diingatkan akan kebenaran firman-Mu supaya kami tetap percaya pada firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau katakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap janji-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, kepada Abraham Tuhan, itu kami pegang Tuhan. Kami adalah anak-anak Abraham. Kami siap menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami juga mau bekerja keras dalam hidup kami Tuhan, untuk menyatakan janji Tuhan, untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami mau menabur Tuhan. Sekalipun kami sulit, tetapi kami mau menabur Tuhan. Sebab orang yang menabur dengan jujuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Jika Ishak diberkati menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sangat kaya, kami percaya juga pada siang hari ini kami diberkati, semakin diberkati, dan lebih diberkati lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti Tuhan kata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami akan terus mengingatkan kami dalam hati dan pikiran kami, untuk kami percaya setiap janji-janji Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau akan dimuliakan dari dalam hidup kami, melalui hidup kami, melalui kesaksian-kesaksian hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa dan syukur kami, yang kami bawa hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Untuk pengumuman sepekan, di belakang itu ada kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang rindu memberikan persembahan, boleh dimasukkan ke belakang. Amplopnya juga boleh diambil di aser di belakang. Dan untuk ibadah pada hari Minggu seperti biasa,
kita akan melakukan ibadah hanya 1 kali untuk pada masa pandemi ini, yaitu dilakukan secara di gereja ini dan live streaming di Facebook, dan dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan ada doa malam itu di hari Selasa pukul 19.30 melalui Zoom. Bagi yang rindu ingin ikut, nanti boleh daftarkan WhatsApp-nya kepada admin di belakang, nanti biar di-share alamat Zoom-nya supaya kita bisa sama-sama hadir di dalam ruang doa pada hari Selasa. Dan pada hari Kamis juga ada doa di tempat ini pukul 19.30, yaitu setengah 8 malam, untuk doa. Bagi yang rindu ingin datang bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Saya rindu ingin menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara terkasih yang baru pertama kali datang ke sini untuk beribadah. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh sukacita kita boleh berkumpul bersama di sini, beribadah bersama, muji muliakan nama Tuhan. Kami tetap mengundang Bapak Ibu saudara terkasih untuk tetap datang ke tempat ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdiri, kita doa untuk jemaat yang baru. Bapak yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Engkau mengiring saudara kami untuk melangkah ada di tempat ini. Kami percaya itu semua adalah bagian dari rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Marilah Bapak, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Apapun yang menjadi kesibukannya, apapun yang menjadi pekerjaannya, apapun yang menjadi aktivitasnya, kiranya Engkau buat menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percaya sejak saat ini penuaian jiwa terjadi Tuhan. Kami percaya janji-Mu digenapi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Segala perkara dapat ku lalui di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Benar Tuhan, kami percaya di dalam Kau kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Bapak bersyukur buat siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau dipermuliakan atas setiap kami, baik yang di tempat ini, di rumah, di Mamasa, dan di Nyelong Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sebelum kami pulang kami mau bersapaat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa kami, biarlah keamanan bangsa kami Tuhan yang berjaga-jaga atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala krisis atas bangsa kami Tuhan. Kami tolak segala pertikaian dari bangsa kami. Tapi kasih Tuhan boleh turun atas bangsa kami. Kami rindu setiap pulau di bangsa kami dilawat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap mulut akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa bangsa kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu
melimpah atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Kami percaya Engkau yang memilih mereka Tuhan. Biarlah melalui kepemimpinan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, biarlah hikmat-Mu turun bagi mereka, agar mereka memimpin bangsa ini, bahkan setiap provinsi, setiap daerah, dengan hikmat daripada Engkau, agar boleh dikelola dengan baik, agar mempermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat Kalimantan Timur Tuhan. Terima kasih buat provinsi ini Tuhan. Biarlah provinsi ini semakin diberkati Tuhan, menjadi provinsi yang dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus kami berdoa buat kota kami Samarinda Tuhan. Kami bawa kota kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kota ini Tuhan menjadi kota kesukaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua penduduknya boleh mengalami Engkau. Kami percaya transformasi kuasa Tuhan atas kota kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kota ini diberkati Tuhan. Semua penduduknya mengalami Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya juga Tuhan buat pemerintahan di kota kami. Bahkan wali kota kami yang baru dilantik, beri hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kepemimpinan mereka Tuhan berdasarkan hikmat daripada Engkau. Kami percaya ada perubahan ke arah yang lebih baik, ada transformasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh kebenaran Tuhan ada bagi kota kami Tuhan. Bapak, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya. Kami serahkan hamba-hamba ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun mereka melayani, kami percaya ada lawatan Tuhan, ada nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat gembala rakyat kami, Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya. Mereka juga boleh diberkati Tuhan untuk menjadi berkat di kota di mana mereka melayani Tuhan. Biarlah pengembalaan di bawah pengembalaan Bapak Andi Markus juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Nathanael Abraham. Bapak, kami percaya Engkau yang memilih dan menetapkan hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang baru itu turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat dan pewahyuan Tuhan penuh atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya melalui pengembalaan hamba-Mu, gereja ini akan mengalami perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mana hamba-Mu pergi dan melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Tanda-tanda heran akan menyertai setiap pelayanannya Tuhan. Perluas daerah pelayanannya, kami percaya perkara-perkara ajaib Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa buat ibu gembala kami sebagai penopang bagi gembala kami Tuhan. Perbesar kapasitasnya, kami percaya pengurapan Tuhan yang baru juga turun buat ibu gembala kami. Kami percaya kedua orang tua kami ini menjadi perpanjangan Tuhan untuk mendidik kami, membawa kami lebih mengalami Engkau atas gereja ini Tuhan. Berkati ketiga anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak diberkati dan masa depan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa buat wakil gembala di tempat ini, Bapak Suryanata Tuhan dan seluruh keluarganya. Berkati, bahkan juga Tuhan memperluas daerah pelayanannya. Perkenanan Tuhan pada bagi keluarga hamba-Mu ini. Bahkan hamba-Mu ini juga boleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua yang ada di tempat ini, satukan kami dengan unity di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh melayani untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Keluarga-keluarga diberkati menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak muda diberkati menjadi anak-anak muda perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah hidup mereka diberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berkati menjadi generasi penerus atas gereja ini Tuhan. Bahkan juga kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hotel tempat kami beribadah juga sudah diberkati Tuhan. Bapak, sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Kami rindukan lawatan Roh Kudus. Kami rindukan jamaah daripada Roh Kudus. Kami rindukan pengurapan daripada Roh Kudus yang turun ke atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas seluruh dunia. Terjadi lawatan dan jamaah Roh Kudus. Kami percaya kami semua ada dalam lindungan Tuhan pada saat ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus yang ada di kota Samarinda, Mama Sanilom dan seluruh dunia anak-anak Tuhan dalam lindungan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami dan menjaga kami.
Kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Yesus Kristus Tuhan tercurah atas kami semua. Diberkatilah Engkau di rumahmu, diberkatilah Engkau di ladangmu, diberkatilah Engkau di bisnismu, diberkatilah Engkau di pelayananmu, diberkatilah Engkau di studimu, dimanapun Kau berada. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan buat kita semua. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari dan memberkati dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati